حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm aidan lana, aidan lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah SWT. Pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita semua. 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, kita telah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Alhamdulillah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah mengabulkan doa kita semua. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan sampai hari ini kita bersyukur pada Allah SWT. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah SWT jika kita mengingat jutaan saudara-saudara kita yang lain, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri muslim yang lain, sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai detik ini lebih dari 2 juta saudara kita di Gaza masih belum punya rumah. Rumah mereka hancur. Susah mereka untuk bisa makan. Bahkan setiap saat nyawa mereka terancam. Kebiadaban kaum Zionis masih terus mereka lakukan dan bahkan disaksikan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, sejatinya kita sedang berjihad fisabilillah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad membagi jihad menjadi 4. Maratibul jihad, tertibnya jihad. Yang pertama adalah mujahadah lan nafs, berjihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan kaum kufar. Dan yang keempat, jihad melawan kaum munafikin. Ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, masyaallah muslimin rahimakumullah, sejatinya kita juga sedang menjalankan tugas-tugas kenabian. Allah mengingatkan pada kita bahwa Rasulullah SAW diutus melaksanakan 3 hal. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Rasulullah diutus untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Beliau harus menyampaikan ayat-ayat Allah. Beliau menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti, bahwa beliau telah diberikan wahyu oleh Allah, Al-Quranul Karim. Dan beliau kemudian memberikan contoh bagaimana memahami dan menerapkan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk. Dan Allah menjamin, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah itu, pasti mereka tidak ada rasa takut dan pasti mereka tidak akan berduka cita. Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, Rasulullah harus melaksanakan tazkiyah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa dan raga kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita melaksanakan tazkiyah. Tazkiyatul nafs dan tazkiyatul badan, tazkiyatul jasad. Kita dua-duanya pada saat melaksanakan ibadah Ramadan ini, jiwa dan raga kita disucikan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Di bulan inilah, di bulan yang mulia, di bulan Ramadan itulah kita sedang menjalankan betul-betul satu proses pendidikan yang terbaik. Puncak pendidikan manusia itu adalah ketika melaksanakan ibadah di bulan yang mulia itu. Dan Allah menjamin siapa yang sukses membersihkan jiwanya, pasti hidupnya akan sukses. Pasti dia akan meraih kemenangan. Pasti hidupnya akan berjaya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan siapa yang gagal membersihkan jiwanya, pasti dia akan celaka, pasti dia akan binasa. Wa qad khaba man dassaha. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang yang sukses menjalankan ibadah Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menjalankan ibadah Ramadan imanan wa ihtisaban, pasti akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Jika dosa diampuni, hati kita semakin bersih. Karena dosa adalah noda dalam hati kita. Dan seorang yang hatinya bersih akan melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang yang sukses ibadah Ramadannya, pasti dia akan menjadi orang yang jujur. Pasti dia menjadi orang yang tidak malas. Pasti dia akan menjadi orang yang penyayang. Pasti dia akan menjadi orang yang pemberani, punya sifat syaja'ah. Dia tidak punya sifat penakut, sifat pengecut. Pasti dia menjadi orang yang tidak riya, tidak sombong, tidak hasad, tidak dengki. Manusia-manusia seperti inilah yang akan meraih kesuksesan. Bu'ithlu tammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah SAW. Dan uniknya lagi, masyaallah muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini pun kita dilatih untuk menjalankan pensucian badan kita. Sekarang banyak sekali hasil-hasil penelitian yang menunjukkan manfaat dari puasa. Puasa 12 jam, puasa 14 jam, puasa 16 jam. Manfaatnya bagi kesehatan diri kita, kesehatan tubuh kita. Jadi selama ibadah Ramadan ini, sungguh kita telah melaksanakan satu proses pensucian diri. Satu proses pendidikan yang tertinggi, yang terbaik, yaitu tazkiyah. Yang ketiga, Rasulullah ditugaskan untuk melaksanakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah menjalankan proses ta'lim. Beliau mendidik kita semua dengan ilmu pengetahuan, dengan sains dan teknologi yang menguatkan daya tahan masyarakat kita itu. Dimanapun bangsa di dunia ini, mereka akan menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang tidak mudah dihancurkan kalau bangsa itu memiliki akhlak. Kalau bangsa itu jujur, bangsa itu tidak malas, bangsa itu bekerja keras, dimanapun, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang unggul. Tapi mereka tidak bisa menaklukkan bangsa lain, menjadi contoh
memimpin peradaban kalau mereka tidak punya sains, tidak punya teknologi. Dan 3 hal ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Proses tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tepat 30 tahun yang lalu, masyaallah muslimin rahimakumullah, terbit sebuah buku yang menghebohkan dunia. Buku itu ditulis oleh seorang ilmuwan, seorang profesor dari Princeton University di Amerika. Tahun 1996 terbit sebuah buku yang sekarang diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia, termasuk dalam bahasa kita di bahasa Indonesia. Buku itu berjudul The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Benturan antar peradaban dan pembentukan kembali tata dunia baru. Profesor Samuel Huntington, penulis buku ini, waktu itu mengingatkan bahwa setelah komunis runtuh, dunia sekarang dipimpin oleh 8 peradaban besar. 8 hadarah. Yang memimpin dunia saat ini adalah al-hadarah al-gharbiyah, peradaban barat, Western Civilization. Ada yang memimpin lagi peradaban ortodoks, Rusia dan kawan-kawan, peradaban Cina, India, Jepang, Latin Amerika, Afrika, dan peradaban Islam. Al-Hadarah al-Islamiyah, Islamic Civilization. Ketika itu masyaallah muslimin rahimakumullah, pada era yang sama terbit sebuah buku yang juga ditulis oleh seorang ilmuwan Amerika bernama Francis Fukuyama. Dia menulis buku The End of History and the Last Man. Dengan bangganya Francis Fukuyama mengumumkan setelah komunis runtuh, dunia sekarang ini sudah sampai dalam akhir sejarahnya. The end of history. Dunia telah dimenangkan oleh peradaban barat liberal, oleh demokrasi liberal, oleh demokrasi, oleh kapitalisme. Dan ketika itu dia mengatakan tidak ada lagi sistem baru yang akan menggantikan demokrasi liberal ini. Sekarang masyaallah muslimin rahimakumullah, tahun 2026, 30 tahun kemudian ternyata apa yang disampaikan 2 ilmuwan ini tidak terbukti. Justru sekarang ini setelah kasus pembantaian besar-besaran kaum muslimin dan rakyat Gaza, situasi justru terbalik. Banyak sekali seorang artikel kita bisa baca di berbagai jurnal, di berbagai media massa. Bahwa sekarang ternyata sudah masuk dalam era yang disebut dengan the end of Western Civilization. The decline of Western Civilization. Sekarang ini peradaban barat yang memimpin dunia sudah sampai pada akhir sejarahnya. Sudah akan berakhir. Dan salah satu bukti tanda-tanda berakhirnya kepemimpinan barat adalah hancurnya Zionisme. Zionisme yang dulu mereka tanamkan di negeri muslim. Hanya tidak sampai 1 abad. Sekarang sudah sampai pada tahap akhir sejarahnya. Bahkan sejarawan terkenal dari Israel, Ilan Pappé, mengatakan sekarang ini sudah tahap akhir Zionis. Semakin brutal mereka membantai umat manusia ini. Tapi justru disitulah sekarang ini sudah tampak. Hampir tidak ada lagi sekarang di dunia, negara di dunia yang simpati kepada kaum Yahudi. Puluhan tahun mereka berhasil menipu umat manusia. Seolah mereka adalah bangsa kecil yang terusir, terjajah, teraniaya, tertindas. Sekarang hampir seluruh dunia sudah tahu bahwa mereka adalah bangsa yang sangat biadab, bangsa yang kejam, bangsa yang sama sekali tidak punya budi kemanusiaan. Bahkan sifat-sifat kaum Yahudi dalam Al-Quran disebutkan dengan sangat jelas. Bagaimana rasisme mereka, bagaimana keserakaan mereka, bagaimana tidak tahunya mereka untuk berterima kasih. 1200 tahun mereka dilindungi oleh kaum muslimin. Kemudian mereka berkhianat, justru membantai kaum muslimin di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini satu tanda-tanda yang luar biasa. Peradaban barat yang memimpin dunia umat manusia ratusan tahun ini, dulu mereka menjanjikan kepada semua umat manusia bahwa mereka akan memberikan kesejahteraan, mereka akan memberikan kemakmuran, mereka menjanjikan perdamaian,
Mereka menjanjikan humanity, kemanusiaan. Mereka menjanjikan keadilan, justice. Bahkan mereka menjanjikan happiness, kebahagiaan. Sekarang janji-janji itu telah gagal mereka wujudkan. Kasus Gaza, di mana lebih dari 70.000 saudara kita di sana dibantai, disaksikan langsung oleh miliaran manusia di muka bumi ini, telah membuka mata umat manusia ini. Bahwa janji-janji peradaban mereka itu tidak mereka wujudkan. Perang terus-menerus tidak berhenti. Bahkan sains dan teknologi yang mereka produksi telah melahirkan puncak ketinggian dari teknologi mereka, yaitu alat untuk membunuh manusia. Puncak keunggulan mereka adalah membantai sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka termasuk muslimin rahimakumullah. Dari 7 peradaban di luar barat itu, hanya Islam sejatinya satu-satunya peradaban yang paling siap untuk memimpin umat manusia sekarang ini. Tidak ada peradaban yang lain. Bahkan Samuel Huntington, penulis buku The Clash of Civilization, itu mengakui Islam adalah satu-satunya peradaban, kata dia, yang pernah mengalahkan Barat. Tidak ada peradaban yang lain. Dia mengatakan paling tidak 2 kali umat Islam pernah mengalahkan Barat. Dan ini terbukti dalam sejarah. 1400 tahun lebih umat Islam telah membuktikan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang mulia. Islam bukan hanya siap dari segi konsepnya. Rasulullah SAW diutus untuk memberikan rahmat, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam bukan hanya indah di atas kertas, masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi ajaran-ajaran Islam itu telah terbukti dalam sejarah. Peradaban Islam itu mewujudkan kehidupan yang damai, tentram, adil. Hampir 800 tahun umat Islam memimpin Eropa, memimpin Andalusia. Dari 711 sampai 1492, hampir 800 tahun. Selama itu pula, kaum Yahudi mengakui bahwa zaman kejayaan Muslim di Spanyol itu juga zaman kejayaan Yahudi. Para penulis Yahudi banyak sekali yang mengakui. Ketika Muslim mencapai kejayaannya, kami bangsa Yahudi juga mencapai kejayaannya. Ketika kaum Yahudi dan Muslim diusir dari Spanyol, kemana kaum Yahudi pergi? Mereka pergi ke wilayah-wilayah Turki Utsmani. 400 tahun kemudian kaum Yahudi mengalami zaman kejayaannya di Turki Utsmani. Bahkan pemerintah Turki Utsmani memberikan jabatan yang tinggi pada kaum Yahudi. Jabatan mufti negara, jabatan chief rabbi. Mereka diberikan pengadilan tersendiri. Kaum Yahudi punya wakil-wakilnya di parlemen Turki Utsmani waktu itu. Seorang penulis yang terkenal dari Inggris, Karen Armstrong, menggambarkan betapa kaum Yahudi dalam sejarahnya sangat berterima kasih kepada kaum muslimin. Tapi Yahudi oleh Huntington disebut sebagai peradaban yang tertawan, arrested civilization. Mereka jumlahnya kecil, masalah muslimin rahimakumullah, tidak lebih dari 15 juta orang. Tapi mereka sekarang ini terus dengan kesombongan dan keangkuhannya, bahkan di Amerika sekarang mereka sudah berakhir. Silahkan baca artikel-artikel sekarang ini. Banyak sekali yang mengatakan bahwa dominasi Yahudi di Amerika sudah berakhir. Sudah di Eropa. Kita menyaksikan banyak saudara kita sekarang bisa memimpin daerah-daerah di Eropa dan Amerika. Tidak pernah terfikir. 2 tahun yang lalu, setelah 7 Oktober 2023, umat manusia telah mengalami satu perkembangan yang luar biasa. Yang sama sekali tidak diduga, bahkan di Israel sendiri. Mereka tidak menduga bahwa kekejaman mereka, kebiadaban mereka itu memancing simpati dari ratusan juta, bahkan miliaran umat manusia. Sekarang kita menyaksikan banyak kaum muslimin yang mereka bangga sebagai muslim. Bahkan orang-orang muslim di barat, di Amerika sekarang banyak yang masuk Islam. Mereka masuk Islam bukan karena melihat orang Islam kaya, orang Islam terkenal, tidak. Mereka banyak masuk Islam karena mereka kagum dengan akhlaknya saudara-saudara kita di Gaza. Mereka heran, mereka merasa aneh. Ada manusia-manusia yang keluarganya habis, rumahnya hancur,
makan susah, tapi mereka akhlaknya mulia. Tidak ada yang stres, tidak ada yang bunuh diri mereka itu. Sementara di barat mereka menikmati kebebasan, syahwat dilampiaskan semau mereka. Mereka kaya raya, populer, terkenal. Tapi justru ujung hidupnya adalah narkoba dan bunuh diri. Alkoholisme tidak bisa mereka pisahkan dari kehidupan mereka. Angka bunuh diri semakin tinggi. Bahkan konsumsi obat penenang, drug, terus menghantui kehidupan mereka sehari-hari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, sebenarnya Islam menawarkan satu konsep manusia mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang takwa. Di masa jahiliyah sebelum Islam, yang dimuliakan di tengah masyarakat, yang disebut VIP, orang-orang penting waktu itu adalah orang-orang yang keturunan bangsawan. Mereka yang kuat, mereka yang punya banyak pasukan, mereka yang cantik, mereka yang pandai menghibur para penyair ketika itu. Mereka disebut orang-orang yang karim, orang-orang yang mulia. Islam datang menawarkan satu konsep baru. Bukan itu yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang takwa. Bahkan Rasulullah SAW juga mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pendidikan barat telah berhasil melahirkan manusia-manusia yang hebat, yang pemikirannya hebat. Sains dan teknologi berkembang dengan pesat. Alat-alat untuk menyembuhkan penyakit, juga penyakitnya sangat berkembang. Tetapi mereka gagal untuk mewujudkan manusia yang bermanfaat. Kalau kita mengikuti dalam konsep pendidikan, ada 6 tingkatan berpikir yang mereka canangkan. Mengingat, memahami, kemudian mengaplikasikan, mengevaluasi, menganalisis, dan yang terakhir adalah to create, untuk melahirkan sesuatu. Dunia barat telah memiliki kampus-kampus hebat, Harvard University, MIT, Stanford, Oxford, dan sebagainya, yang mereka melahirkan manusia-manusia hebat, orang-orang pintar, yang mereka banggakan. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, ada yang lebih tinggi dari itu semua. Yang mulia bukan karena dia pintar. Yang mulia bukan karena dia kuasa. Yang mulia bukan karena dia kaya. Tapi yang mulia adalah yang berguna. Yang mulia adalah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahkan mereka telah membuktikan, beberapa penelitian di Harvard University, di Zurich University membuktikan bahwa harta memang bisa membawa kebahagiaan bagi manusia. Tapi manusia bahagia bukan karena punya harta. Riset mereka menunjukkan bahwa manusia bahagia karena berbagi kepada sesamanya. Orang berharta itu akan bahagia kalau dia membagikan hartanya kepada orang lain. Melihat orang lain bahagia, itulah dia menjadi bahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pada kita bahwa yang paling mulia itu yang takwa. Ini peradaban yang adil. Mengapa peradaban Islam unggul dan bertahan ribuan tahun? Karena keadilan ditegakkan. Umat Islam memimpin kota Yerusalem tahun 636 Masehi. Hanya 4 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, tahun 632 Masehi. Umat Islam sudah memimpin kota Yerusalem dan membangun peradaban yang tinggi di situ. Kaum Zionis baru merebut Yerusalem 1967. Hampir 1300 tahun umat Islam memimpin kota Yerusalem. Dan selama itu kota Yerusalem ini damai. Kaum Yahudi Nasrani menikmati perdamaian di sana. Islam terbukti membawa keadilan, perdamaian, kesejahteraan. Oleh karena itu masyaallah muslimin rahimakumullah, kita bangsa Indonesia, umat muslim Indonesia sekarang memiliki tugas peradaban. Kita memiliki tugas bukan hanya secara pribadi, tapi kepada masyarakat, bangsa, dan pada umat manusia.
Karena kita adalah ummatud dakwah. Kita bukan umat yang egois. Kita hafal sekali surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia itu rugi. Hanya 3 jenis manusia yang tidak rugi, yaitu yang beriman, yang beramal soleh, dan yang berjuang, saling menasihati satu sama lain. Dalam sejarah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peradaban Islam selalu unggul. Dan umat Islam, peradaban Islam hancur ketika terjangkit 3 penyakit. Rasulullah SAW mengingatkan, idza 'azzamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Wa idza tarakatal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW mengingatkan, jika umatku sudah memuja dunia, tujuan hidupnya hanya untuk kejayaan dunia ini, maka nusiat minha haibatul Islam, akan dicabut kejayaan Islam dari mereka. Dan Rasulullah mengingatkan, idza tarakatal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Dan jika umatku, kata Rasulullah, sudah meninggalkan dakwah, meninggalkan perjuangan, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Dan yang ketiga, Rasulullah mengingatkan, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Jika umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain, saling berpecah belah, saling benci satu dengan yang lain, saqatat fi ainillah, jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Inilah yang terjadi zaman perang salib. Tahun 1099 kota Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Eropa dan puluhan ribu kaum muslimin dibantai. Ribuan umat Islam disembelih dalam Masjid Al-Aqsa ketika itu. Sampai di dalam Masjid Al-Aqsa ketika ada genangan darah setinggi mata kaki. Dan juga tahun 1258 kita menyaksikan pembantaian jutaan kaum muslimin di Baghdad. Sama faktornya. 3 penyakit tadi itu. Umat Islam terjangkit penyakit serakah dunia, penyakit meninggalkan dakwah, dan penyakit saling berpecah belah, saling caci maki satu dengan yang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah menjamin bahwa Al-Qur'anul Karim tetap abadi. Kita umat Islam ini diberikan keistimewaan. Kita punya panduan yang tetap tidak berubah. Kita manusia ini Bani Adam, tidak mengalami evolusi. Bani Adam tetap, dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir hari kiamat, tetap. Rasulullah SAW mengingatkan, khairun nas qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu zamanku, kata Rasulullah. Generasi berikutnya, generasi berikutnya. Kenapa sahabat Rasul disebut sebagai manusia terbaik? Mereka spesiesnya sama dengan kita, jantungnya sama dengan jantung kita, sel-sel otaknya, sarafnya sama dengan kita, susunan anatomi tulang belulangnya sama dengan kita. Sahabat Rasulullah SAW bukan manusia secara fisik, manusia yang lain. Tapi kenapa mereka disebut manusia terbaik? Karena mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Mereka dididik langsung oleh guru terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mereka dididik dengan kurikulum terbaik, yaitu kurikulum yang langsung bersumberkan wahyu. Oleh karena itu mereka menjadi manusia terbaik. Pola ini, masyaallah, pola yang abadi. Ajaran Islam tidak berubah, manusia tidak berubah. Selama kita menerapkan model pendidikan yang diterapkan Rasulullah SAW, insya Allah akan lahir kembali generasi yang unggul, generasi yang hebat. Dalam sejarah kita menyaksikan lahirnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Muhammad Al-Fatih. Dan di negeri kita ini lahir generasi 45. Lahir manusia-manusia hebat seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Muhammad Natsir, Panglima Sudirman, dan banyak lagi ulama dan tokoh-tokoh kita dulu lahir dari model pendidikan yang sama. Model inilah yang sebetulnya telah kita laksanakan selama bulan yang mulia, bulan Ramadan itu. Yang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digambarkan ta'addabu thumma ta'allamu. Model pendidikan yang abadi itu memadukan 2 hal. Didiklah anakmu menjadi orang-orang beradab atau berakhlakul karimah.
Dan didiklah anakmu supaya mereka menjadi orang-orang yang berilmu tinggi, orang bermanfaat. Adab dan ilmu, padukan keduanya dengan harmonis, dengan proporsional. Insya Allah lahir generasi yang gemilang. Oleh karena masyarakat muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jangan kita terjebak dengan model-model pendidikan yang ditawarkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Walang tardo angkal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan Rasulullah juga mengingatkan kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumattisanihi. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan sudah mengenal Tuhannya, dalam keadaan yang sudah bertauhid. Fa abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya, guru-gurunya itu yang menjadikan mereka memiliki sifat-sifat seperti kaum Yahudi atau kaum Nasrani atau kaum Majusi. Kita diingatkan, la tatabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Rasulullah khawatir sekali kita akan ikut sunnah-sunnah, cara berpikir, cara hidup, gaya hidup orang-orang sebelum kita. Sedikit demi sedikit kata Rasulullah, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikuti mereka. Sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka ini kaum Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita harus merenungkan betul di zaman sekarang ini. Tantangan kita sangat berat. Ujian kita sangat berat. Belum pernah umat manusia mengalami ujian iman seperti di zaman sekarang ini. Informasi bebas menjangkiti anak-anak kita. Tidak ada lagi sarang batas informasi. Informasi yang mengajak kepada kemusyrikan, mengajak kepada keburukan akhlak, mengajak kepada kedurhakaan kepada orang tua, mengajak kepada pembanggangan terhadap guru. Betul-betul menjadi satu dengan informasi yang baik. Kita sebagai orang tua dan sebagai guru, mau tidak mau harus bekerja keras. Mendidik anak-anak kita supaya mereka memiliki akidah, iman yang kuat, akhlak yang mulia, cinta ilmu, cinta perjuangan, dan berakhlak mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu mudah-mudahan setelah kita menjalani ibadah Ramadan ini, kita semua dijaga oleh Allah SWT. Diri dan keluarga kita selamat fid dunya wal akhirah. Marilah kita akhiri khutbah kita dengan berdoa bersama. Allahumma aghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamam taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Filistin wa fi Sudan wa fi kulli zaman wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.